Halo, ketemu lagi sahabat dari Ilmu Alamiah Kakek. Untuk kali ini kita akan memposting sebuah video yang menghantarkan kita kepada kesuburan sawit kembali ya. Jadi seperti biasa, bagaimana sawit itu diproduksi oleh kesuburannya ya. Jadi kesuburan ini meliputi yaitu tanah yang subur, pupuk yang teratur, sehingga dia akan menghasilkan buah yang subur pula ya. Jadi sebenarnya sawit itu pertama dia dari bibit yang memang bermutu. Mau merek apapun itu, mau varietas apapun itu, yang penting bibit itu memang terpilih ya. Ataupun untuk kelanjutannya biasanya sawit itu memerlukan perawatan ya, karena perawatan itu nggak kalah penting. Dan yang terpenting gitu sobat ya, bagaimana ini gambarnya terbalik-balik ini. Oh begini dia. Oke ya, seperti sawit yang di depan saya ini ya. Nah, ini buahnya kan padat, tapi kepadatan buahnya ini bukan karena perawatan, tapi karena memang tanahnya subur. Penyebabnya apa? Tanah subur itu kok bisa begitu suburnya? Karena begini ya, ini kan di tepian parit ya, itu parit itu. Nah, itu parit itu. Gambarnya miring-miring sobat, maaf. Gimbal murahan ini. Ini kan parit ini ya, di tepian parit, hingga dia kalau datang banjir atau datang hujan lebat, nah itu akan tergenang airnya sobat ya, di dekat-dekat sini. Dan seperti ini ya sahabat ya, seperti yang saya katakan tadi, sawit itu apabila dia berada di dataran rendah seperti ini, maka dia banyak menyerap nutrisi walaupun dia ini nggak pernah dipupuk ini. Dulu sekitar umur 2 tahun, setelah itu nggak pernah lagi sampai sekarang, tapi dia tetap memproduksi buah yang lebat, juga buahnya bagus. Buahnya dia berat-berat semuanya. Karena apa? Karena di bawahnya ini sering dia terkena banjir gitu sobat ya. Makanya dia tetap memproduksi buah. Mana ini mereng-mereng ini kameranya ini? Aduh. Nah, jadi ini memang bawaan ya, bawaan tanah ini yang memang bagus tanahnya, sehingga dia tidak perlu membutuhkan pupuk. Memang nggak pernah dipupuk nih sobat. Buahnya tetap bagus. Oh, seperti itulah dia. Ini udah banyak berjatuhan ini di bawah ini. Nih. Itu sobat ya. Jadi kalau di dataran rendah itu memang nggak perlu lah. Kalau dipupuk pun itu, kalau di sini ya, karena wilayah itu kan beda-beda ya. Kalau di sini itu karena sebentar-bentar hujan, makanya nggak perlu juga dipupuk. Kalau dipupuk pun dia hanyut gitu, jadi merugikan aja. Hanyut, sering terbawa air. Jadi memang nggak pernah dipupuk lah. Karena udah beberapa kali saya lakukan, itu tetap aja hanyut. Dan ini pengalaman kita yang memang dulunya kebetulan memang belinya ini dulu ini hasil sortiran ya. Tanah ini dulu nggak ada yang suka di sini, nggak ada yang suka, cuman saya yang mau beli ini dulu. Tapi sekarang orang-orang pada mau, pada ditawar, ada yang sekian ratus, ada yang sekian ratus. Wah ya beda lah, dulu sama sekarang udah beda sahabat.
Jadi video ini yang saya bagikan ini adalah intinya sobat ya, apabila ada kesamaan ya, kesamaan tempat, kesamaan lokasi yang seperti ini ya, yang di tepian parit dan yang berada di dataran rendah seperti yang saya punya ini. Intinya begini, yang penting bawahnya ini, di bawah sawit ini jangan sampai rumputnya itu tinggi-tinggi. Nah, cukup seperti ini aja rumputnya sobat ya, jangan sampai tinggi-tinggi rumputnya. Supaya apa? Supaya dia nggak rebutan makanannya sama rumput gitu. Apabila ada kesamaan ladang kawan-kawan itu berada di dataran rendah seperti ini, nggak usah dipupuk, merugikan aja gitu. Karena apa? Nanti dia hanyut sobat ya. Apabila dipupuk di sini pupuknya hanyut, itu percuma aja. Karena apa? Nggak perlu dipupuk, karena dia udah mendapat nutrisi banyak di sini. Karena ini akan terjadi genangan ya. Mungkin ada kesamaan yang macam saya punya ini, yang kalian punya ya, sawit-sawit yang kalian punya itu ada kesamaan. Apabila datang hujan terjadi genangan, itu nggak perlu dipupuk sobat ya. Nah ini, karena nanti kalau dipupuk yang merugikan aja. Nah, nanti sebentar dipupuk dia udah hilang gitu, terbawa air. Kecuali dia nggak di tepian parit, karena ini kan di tepian parit. Jadi apabila dipupuk dia hanyut ke parit-parit itu semua pupuknya gitu sobat ya. Yang penting bawahnya ini jangan rumputnya terlalu tinggi dipelihara, cukup yang seperti ini aja udah. Kalau agak-agak tinggi lagi ya dibabat aja gitu kan, atau diracun, cuman dosis racunnya itu jangan terlalu banyak gitu. Oke, salam untuk semuanya, semoga sukses dan salam tandan berduri.